Shalom teman-teman semuanya. Bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah, menyembah nama Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Besar dan agung Tuhan kita. Marilah kita nyanyi lagu lebih dalam ku menyembah. Teman-teman, sekarang marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setiamu selama minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kita semua akan mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolong bimbinglah kami semua agar bisa fokus dengan ibadah minggu ini, agar dapat menjauhi, agar kita semua dapat jauh dari gangguan-gangguan seperti handphone dan gadget kami dari awal hingga akhir ibadah nanti. Tuhan, kami semua serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhir, dan agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pasti dalam minggu ini kita semua ada melakukan banyak sekali dosa. Mari kita semua sekarang datang ke hadapan Tuhan untuk disucikan kembali.
Karena kita semua mengetahui bahwa kita itu memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan di minggu ini, kalau kami masih boleh hidup. Kami masih boleh bernafas, dan Tuhan kasih kami kesempatan untuk bisa bangun di pagi hari. Itu anugerah yang besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga setia, Tuhan memimpin kami selama liburan, bahkan hari ini kami boleh kembali lagi bersekolah. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat, kesehatan, kekuatan, kepintaran,
Bahkan ada banyak berkat-berkat kecil yang mungkin kami tidak bisa lihat, tapi terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan ampuni kami, kalau Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia, tapi kami kadang-kala tidak hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami kadang-kala tidak taat, kami jauh dari Tuhan, kami melupakan Tuhan, kami hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Kami terlalu banyak mungkin bermain game sampai kami lupa untuk berdoa, membaca Alkitab, kami juga lupa bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kami juga lupa untuk kami boleh hidup menjadi berkat. Bahkan kadang-kala kami Tuhan juga secara tidak sengaja kami melukai orang lain, kata-kata kami, perbuatan kami, tindakan kami, membuat orang tua marah. Juga mungkin Tuhan, kami kadang-kala menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berarti, dan kami melupakan tugas kami yang utama. Ampuni kami Tuhan, kalau Tuhan juga mendapati hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami kotor, jauh daripada Tuhan, kami memikirkan hal-hal yang tidak baik, kami melihat, bahkan di gadget kami menyimpan hal-hal yang kurang baik. Ampuni Tuhan, sucikan kami, dan Tuhan juga tolong membuat kami untuk makin hari makin meninggalkan dosa, dan kami juga boleh kembali kepada Tuhan, hidup menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, yang berkenan, yang suci di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bareng-bareng dengan Ko Andrian, kita akan sama-sama mengikrarkan ya pengakuan iman rasuli, sebuah pengakuan iman yang boleh kita akui secara bersama-sama. Teman-teman bisa sambil ikut, bisa sambil baca, baik yang sudah ingat, bisa sambil mengingat ya apa yang kita sudah tahu dari pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, betapa dahsyat dan kuatnya Tuhan kita. Banyak sekali mujizat yang telah dilakukannya di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan nyata. Ia bisa membangkitkan orang mati dan menyembuhkan semua penyakit yang ada di dunia ini. Tuhan selalu akan ada beserta dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita nyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Menyembah, tinggikan namamu, Allah ku
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekarang, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang disampaikan nantinya bisa kita mengerti pribadi lepas pribadi.
Oke, teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami betul-betul perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup. Begitupun dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan yang menjadi pedoman, yang menjadi perisai, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sebuah petunjuk, kami tidak mungkin bisa hidup, bertahan, bahkan bertumbuh dan berbuah. Maka hari ini Tuhan, kami memohon sekali lagi biar firman-Mu boleh menuntun kami, biar firman-Mu juga boleh membukakan pikiran kami dan juga boleh kami pelajari bersama-sama supaya hidup kami makin hari makin selaras, makin sesuai, dan makin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, biar Tuhan yang boleh memakai dia untuk menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak Korem yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemudian share slide dulu ya. Teman-teman, kalau kalian punya jaringan atau kalian mungkin agak gangguan, kasih tahu ya, supaya kalian bisa tahu nih, ada kendala nih di dalam jaringan. Karena kadang-kala suka ada itu ya, jaringan suka bermasalah. Oke, tunggu ya, kalian share slide dulu. Oke, teman-teman, kalian punya slide sudah kelihatan. Teman-teman bisa kasih respon jempol supaya kalian bisa tahu kalau slide-nya sudah kelihatan atau belum. Sudah? Oke ya. Oke. Thank you teman-teman buat responnya. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang bertumbuh dan berbuah melalui memberi. Teman-teman, sepanjang bulan lalu dan juga bulan ini kita masih tetap di dalam tema yang besar, yaitu bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah di dalam hal disiplin rohani ya. Maka teman-teman, hari ini kita akan bahas satu aspek, yaitu bertumbuh dan berbuah melalui memberi. Nah teman-teman, di awal ini, Komandan akan ajak teman-teman untuk lihat satu contoh atau satu berita yang cukup viral beberapa pekan yang lalu ya, atau mungkin bulan-bulan yang lalu. Nah teman-teman pasti tahu siapa dia ini. Nah ini dia, teman-teman pasti tahu ya, ini Cinta Laura. Teman-teman pasti tahu, pasti kenal siapa ini karena dia public figure, artis yang terkenal di Indonesia. Cinta Laura. Di berita ini diberitakan bahwa Cinta Laura itu ogah membeli tas yang branded, yang mahal, karena bagi dia lebih baik dia memakai uang itu untuk kebutuhan orang-orang yang mengalami kesusahan. Jadi Cinta Laura tidak mau memakai uangnya untuk membeli sesuatu yang bagi dia tidak penting atau tidak menambah harga diri dia. Lebih baik dia pakai uang itu untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Pada berita ini dia membantu untuk menyekolahkan atau membangun sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan untuk sekolah. Jadi dia memberi ya, dia memberi uang dia. Teman-teman, ini satu hal yang baik sekali ya, satu contoh, satu kisah yang baik sekali yang dapat menjadi contoh bagi kita semua. Tapi kok Andrian berpikir bahwa ini sebuah hal yang baik sebenarnya. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita remaja-remaja GKY Citra Garden? Teman-teman, kalau Cinta Laura bukan seorang anak Tuhan, atau mungkin dia berbeda dengan kita, dia punya keyakinan, tapi dia mampu melakukan kebaikan untuk memberi kepada orang lain. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak remaja GKY Citra Garden? Bagaimana dengan kita? Teman-teman, tentu kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tentu harus jauh punya pemahaman lebih daripada cinta, ya. Tentu kita harus punya kasih yang lebih besar. Mengapa, teman-teman? Karena kita punya teladan. Kita punya contoh, yaitu Tuhan Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan tertinggi bagaimana hidup itu berbagi, bagaimana hidup memberi kepada manusia atau kepada sesama, walaupun harus berkorban. Jadi teman-teman, kita punya contoh loh ya. Kita punya contoh, punya teladan, punya satu role model yang tinggi sekali bagaimana hidup memberi, sehingga anak-anak Tuhan tidak mungkin tidak memberi. Anak-anak Tuhan tidak mungkin pelit. Anak-anak Tuhan tidak mungkin tidak memperhatikan orang lain, karena kita punya contoh, kita punya Tuhan Yesus yang sudah memberikan yang terbesar buat kita, dan itu semestinya menjadi kekuatan, menjadi sumber teladan bagaimana kita hidup memberi, berbagi dengan sesama kita.
Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut berbicara mengenai bertumbuh dan berbuah dalam hal memberi, Ko Andrian mau ajak teman-teman di awal ini untuk punya satu kesadaran bahwa motivasi kita dalam memberi itu harus berbeda. Teman-teman, karena kenapa? Karena ini yang akan membuat kita berbeda dari orang yang lain, dari orang-orang yang lain, termasuk dari orang-orang yang biasanya memberikan sumbangan dalam jumlah yang besar. Teman-teman, orang Kristen, anak-anak Tuhan, di dalam memberi itu punya motivasi yang berbeda. Yang pertama, teman-teman di dalam memberi tidak boleh motivasinya adalah untuk beramal atau untuk kebaikan. Ya, misalnya gini, misalnya begini nih, hari ini contoh hari ini Ko Andrian membantu si A supaya beramal, supaya nanti kalau Ko Andrian mati, ketika mati Tuhan lihat, ih baik sekali Ko Andrian, ya udahlah Ko Andrian karena punya amal kebaikan, Ko Andrian tepatnya surga. Enggak, teman-teman, kita memberi bukan karena beramal, memberi bukan untuk beramal, bukan untuk kita supaya kalau aku mati Tuhan lihat aku baik, aku masuk surga. No, tidak. Teman-teman, kita memberi bukan untuk beramal atau bukan untuk kita supaya dilihat baik oleh Tuhan. Enggak. Kita memberi karena Tuhan yang memampukan kita. Kita memberi bukan karena untuk beramal, tetapi kita memberi karena kita sudah menerima atau sudah dikasihi dulu oleh Tuhan. Jadi motivasi orang Kristen memberi itu tinggi sekali. Bukan motivasi yang receh, yang remeh, abal-abal. Motivasi kita berbeda daripada orang lain, bukan untuk beramal ya. Bukan untuk supaya aku masuk surga. Kalau begitu berarti kita sebenarnya tidak tulus dalam memberi. Ada embel-embel. Bahkan kalau kita memberi untuk beramal, berarti kita sebenarnya lagi menyogok Tuhan. Tuhan, ini ya hari ini aku lagi bantu orang dengan jumlah yang besar. Tolong Tuhan berkati ya. Tolong Tuhan lihat supaya kalau aku mati, aku ditempatkan di sisi Tuhan yang paling baik. No, itu berarti konsep kita salah. Konsep kita itu berbeda daripada orang lain. Kalau kita memberi karena beramal, kita pasti nggak akan bertumbuh dan berbuah. Karena salah. Yang kedua, teman-teman, kita memberi atau giving atau menolong orang lain, peduli mengasihi orang lain, bukan untuk orang lain bisa kenal kebaikan hati kita. Bukan. Jadi poinnya bukan kepada diri kita. Ingat ya, segala sesuatu yang kita lakukan mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya, orang-orang kalau di luar Kristen ketika memberi, orang pengen supaya mereka tuh disorot, dilihat, diliput, atau supaya orang tuh tahu bahwa dia baik. No. Tapi orang Kristen, anak-anak Tuhan memberi, supaya kenapa? Supaya orang di luar tahu bahwa masih ada Tuhan, masih ada kasih Tuhan yang nyata melalui kita berbuat kebaikan. Jadi orang Kristen, anak-anak remaja itu berbuat baik atau memberi, bukan supaya kita dikenal, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi ini satu motivasi yang lebih tinggi ya. Karena kalau teman-teman bisa lihat di luar sana, orang kalau memberi akhirnya yang dipuji orangnya bukan Tuhannya. Padahal kita tidak mungkin bisa memberi tanpa Tuhan memberkati kita. Ya kan? Kita tidak bisa berbuat kebaikan tanpa Tuhan dulu yang tolong kita. Maka teman-teman, kita memberi bukan untuk kesombongan, tapi untuk orang bisa mengenal Tuhan dan orang tahu bahwa melalui kita ada Tuhan Yesus. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, motivasi kita di dalam memberi bukan supaya kita diberkati. Tidak. Teman-teman, ada banyak orang di luar sana memberi banyak supaya diberkati. Kalau memberi satu kali, diberkati berkali-kali lipat. No. Teman-teman, kita memberi, menolong orang lain bukan supaya kita diberkati. Kalau kita punya konsep kita memberi, kita menolong orang lain supaya kita diberkati, supaya kita dikasih berkat sama Tuhan yang banyak, berarti kita itu sudah salah. Berarti kita memberi tidak tulus, tidak ikhlas, kita memberi juga seperti kita sedang menyogok atau menyuruh-nyuruh Tuhan memberkati kita. Berarti kita konsepnya salah. Nah, ini terjadi, teman-teman, motivasi ini terjadi kepada orang-orang luar. Nah, Ko Andrian berharap teman-teman sebagai orang Kristen tidak demikian. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kita harus memberi dengan tulus hati, memberi untuk kemuliaan nama Tuhan, menolong, mengasihi dengan ikhlas. Supaya kenapa? Supaya kita bisa bertumbuh di dalam hal memberi. Karena kalau kita memberi dengan motivasi yang salah, kita nggak akan pernah bertumbuh dan berbuah. Kita akan jatuh kepada hal-hal yang sia-sia. Nah, teman-teman, untuk itu mari kita lihat nih, satu contoh, satu kisah nyata, ada sekelompok orang Kristen atau komunitas yang Kristen yang boleh menjadi berkat melalui memberi. Padahal mereka di dalam suasana yang sangat mencekam, yang sangat susah. Mungkin seperti hari ini kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, siapa itu?
kita akan belajar dari kisah jemaat mula-mula. Kalau kita saat ini kan jemaat masa kini ya, orang-orang yang hadir di zaman milenial. Nah, kita akan belajar contoh dari orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu, jemaat mula-mula. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan baca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan di awal ini tuh menunjukkan sebuah hal yang sangat positif terhadap mereka. Nah, kalau Andrian bisa minta tolong, satu teman bisa membacakan ayat firman Tuhan ini. Siapa yang mau baca? Ada yang mau tolong Ko Andrian untuk bacain ayat firman Tuhan yang ada di slide? Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Oke, thank you Michelle. Teman-teman, firman Tuhan bilang ya, mereka jemaat mula-mula disukai oleh orang lain, dan tiap-tiap hari jumlah mereka itu bertambah. Itu berarti di situ ada bertumbuh, ya kan? Kalau bertambah berarti bertumbuh kan? Kalau satu orang jadi 2 orang ya pasti bertumbuh. Tapi bukan cuma bertumbuh, bukan cuma secara jumlah mereka bertambah, tapi juga secara kualitas mereka berbuah. Artinya apa? Mereka disukai loh oleh semua orang. Dan teman-teman perhatikan ya, ketika mereka bertumbuh, banyak yang percaya Tuhan, banyak yang dipertobatkan, banyak yang akhirnya datang kepada Tuhan Yesus, dan mereka disukai oleh banyak orang. Ketika mereka melakukan ini, teman-teman harus perhatikan ya, mereka melakukan di dalam keadaan yang susah. Pada saat itu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di jemaat mula-mula itu mengalami sebuah penderitaan. Mereka harus dianiaya oleh sesama orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi membenci orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Jadi mereka marah, kenapa sih mereka tuh orang Yahudi mau jadi orang Kristen? Dan orang-orang Romawi juga, pemerintahan Romawi pada waktu itu juga ambil andil untuk memberikan penderitaan kepada orang-orang Yahudi. Jadi teman-teman perhatikan ya, mereka membantu, mereka jadi berkat, tidak di dalam kondisi yang enak. Mereka susah, mereka menghadapi tantangan, harta benda mereka dirampas, mereka disiksa, dianiaya, mereka dikucilkan, mereka dipandang sebelah mata, mereka dihina, mereka diolok-olok, atau mungkin Kondel bisa pakai bahasa anak muda, mereka dibully, mereka dicerca, mereka dijulitin, mereka kalau mungkin sekarang mereka dihina-hina, atau mungkin mereka dipandang sebelah mata. Tapi ketika mereka dipandang begitu, mereka menghadapi penderitaan. Perhatikan teman-teman, mereka justru tetap berbuat kebaikan. Mereka justru tetap memberi, tetap saling menolong, sehingga mereka punya komunitas itu bertumbuh kuat, sehat, dan makin bertambah besar. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam memberi. Nah ini nih contohnya. Jadi ini nih contohnya. Boleh minta satu orang lagi bacain firman Tuhannya? Satu orang lagi, siapa yang mau baca? Oke, siapa yang mau baca dua ayat ini? Dustin bisa baca? Saya Kak. Iya, oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, thank you Dustin. Jadi teman-teman, ini satu rahasia ya, satu rahasia kenapa jemaat mula-mula bisa bertumbuh berbuah. Mereka disukai banyak orang, sekalipun mereka dibenci, tapi mereka akhirnya ada yang suka sama mereka, dan mereka makin bertambah banyak, dan akhirnya nama Tuhan makin dikenal, mereka makin menjadi berkat, atau mungkin hari ini tuh menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Kenapa? Karena ada aspek di dalamnya adalah apa? Mereka punya komunitas yang saling memberi, saling menopang, saling membagi-bagikan apa yang menjadi punya mereka. Nah, teman-teman mungkin teman-teman tanya ke Ko Andrian, apakah hari ini aku harus jual aku punya harta semua untuk aku kasih kepada orang lain? Enggak. Apakah hari ini Ko Andrian kalau aku punya handphone itu jadi milik bersama? Enggak, bukan begitu maksudnya. Tetapi maksud dari ayat ini adalah pada waktu itu orang-orang yang punya kelebihan, mereka tahu kelebihan itu bukan punya mereka sendiri. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mau kelebihan mereka, uang mereka, apa yang mereka punya, mereka mau membagikan, mereka mau menolong orang lain, mereka mau mencukupkan kebutuhan orang lain. Artinya tuh mereka mau share, tidak mereka pakai sendiri. Mereka tidak rakus, tidak egois. Mereka punya uang tidak hanya untuk diri sendiri, mereka punya kepintaran tidak untuk diri sendiri, tapi mereka mau share, mau berbagi, mau menolong yang susah, sehingga ketika
ketika mereka punya komunitas saling menolong, saling berbagi, saling membantu, akhirnya tuh jadi kuat ya. Yang susah dibantu, yang miskin dibantu, jadi kuat. Jadi sama-sama punya kekuatan, sehingga ketika mereka sama-sama punya kekuatan, mereka bersatu, mereka tidak ada yang sombong, mereka tidak ada yang satu kaya, satu miskin, tapi mereka betul-betul membaur. Akhirnya mereka punya komunitas itu kuat. Nah, ini yang kadang-kala tidak terjadi hari ini. Hari ini kadang-kala ada banyak orang yang kaya banget, melupakan yang susah. Kalau teman-teman bisa lihat beberapa waktu yang lalu ada timbul sebuah hal yang viral ya. Ada beberapa orang tuh kritik para artis ya, karena para artis tuh terlalu memamerkan mereka punya kekayaan ya. Nah, maka teman-teman itu yang salah juga ya, pamer-pamer harta, pamer-pamer jalan-jalan ke luar negeri. Itu juga satu hal yang kurang baik sebenarnya. Maka ini yang berbeda teman-teman. Pada waktu itu jemaat mula-mula mereka hidup berbagi, mereka hidup saling membantu. Bahkan orang-orang yang kaya mau menolong yang susah, sehingga terjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka teman-teman, kalau hari ini kita mau hidup berbagi, kita mau hidup bersama-sama bersatu, kita pasti bisa mempunyai satu komunitas yang kuat, kita bisa bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mungkin teman-teman tanya ke Ko Andrian, bagaimana sih saya sebagai anak remaja hari ini memberi kepada orang lain? Nah, Ko Andrian kasih contoh ya. Teman-teman, di masa pandemi, ada banyak hal yang teman-teman bisa lakukan sebagai bagian di mana teman-teman bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hal memberi. Contoh yang pertama, teman-teman bisa mendoakan. Teman-teman bisa memberi. Teman-teman memberi tidak hanya berbicara mengenai kita kasih uang ya. Kita memberi uang, no. Tapi ketika teman-teman mau memberi perhatian, memberi kekuatan, memberi waktu teman-teman untuk mendoakan orang lain, itu juga memberi. Mari teman-teman, di masa pandemi ini kita nggak bisa ketemu secara tatap muka. Hari ini kita online, kita ikut semua online, sekolah online, ibadah online, apa-apa online. Mari teman-teman mendoakan. Teman-teman mungkin punya orang tua di rumah, punya keluarga, punya teman-teman di sekolah, punya teman-teman di gereja. Coba sesekali teman-teman WA, tanya, contoh. Misalnya, contoh ya, misalnya Ko Andrian WA kepada Yitro atau kepada teman-teman yang lain, halo, ada yang mau didoain nggak? Nah, itu juga contoh bagaimana kita mau memberi hati kita kepada orang lain. Teman-teman bisa belajar memberi lewat hal-hal yang begini, mendoakan orang lain, memberikan support melalui kita berdoa. Teman-teman ingat loh ya, doa itu sebuah hal yang istimewa yang Tuhan kasih, yang punya kuasa yang besar. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan meminta kepada Tuhan, ya Tuhan pasti akan memberkati, tentunya dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan apa yang tentunya berkenan buat Tuhan ya. Teman-teman mendoakan orang lain. Ada teman-teman yang sakit, teman-teman doakan. Ada teman-teman yang kesulitan, teman-teman berdoa. Yang pertama ya, teman-teman bisa tulis di teman-teman punya buku atau teman-teman punya notes. Yang bisa kita lakukan di masa pandemi untuk bertumbuh dan berbuah dalam memberi adalah yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, melayani. Teman-teman hari ini teman-teman bisa melayani. Melayani bisa banyak hal. Teman-teman bisa melayani di rumah, membantu orang tua, teman-teman bisa melayani di sekolah, membantu teman-teman yang kesulitan. Ko Andrian tahu ya, ada teman-teman remaja yang dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan di sekolah. Misalnya, dia mungkin punya kelebihan di dalam hal IT, komputer, mungkin dia lebih jago, mungkin ada teman-teman lain yang gaptek dia bantuin, ada guru-guru yang gaptek dia bantuin untuk mempersiapkan Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, atau mungkin ada teman-teman lain yang kesusahan yang tidak ngerti bagaimana cara pakai, dia bantu, karena dia punya kelebihan. Bahkan mungkin di rumah dia tolong orang tua, di gereja, di dalam korem, dia melayani. Bahkan ada anak-anak korem yang tidak hanya punya pelayanan di dalam korem, bahkan membantu komisi lain. Ada yang kadang-kala membantu di acara-acara spesial, misalnya Natal. Nah, itu bagus sekali teman-teman. Ayo teman-teman memberi lewat memberi diri di dalam pelayanan. Kan Tuhan minta kan mempersembahkan bukan cuma uang, tapi mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, jadi melayani. Hari ini juga ada teman-teman yang melayani, ada Darren, ada Tobe, ada juga teman-teman yang lain mempersiapkan PPT, mempersiapkan lagu. Itu juga pelayanan, memberi talenta dan karunia untuk melayani. Jadi teman-teman hari ini, teman-teman yang punya kelebihan, talenta, atau teman-teman yang mau melayani, ayo melayani. Karena melalui melayani, kita akan bertumbuh. Kita akan belajar untuk memberi tenaga kita, waktu kita, talenta kita kepada Tuhan lewat membantu anak-anak Korem. Yang kedua ya, melayani. Yang ketiga, teman-teman bisa belajar memberi
lewat mengurangi pengeluaran untuk diri sendiri. Kadang-kala ada banyak orang tuh terlalu rakus ya, terlalu ego, terlalu hanya diri sendiri sampai lupa kepada orang lain. Teman-teman mulai dari sekarang belajar mengurangi pengeluaran untuk diri sendiri. Contoh paling simpel hari ini. Teman-teman kalau kita beli barang-barang mahal ya, contoh hari ini kita beli handphone. Teman-teman kalau beli handphone, teman-teman beli handphone itu untuk apa sih? Kalau teman-teman beli handphone, teman-teman tahu untuk ini, maka mari teman-teman beli sesuai dengan kebutuhan. Karena ada banyak orang, ada banyak anak-anak remaja di luar sana yang Ko Andrian temukan, beli handphone mahal-mahal sampai 20-30 juta, tapi cuma untuk apa? Harga diri, biar orang tuh tahu aku keren pakai handphone mahal merek ini, atau mungkin supaya gaya, atau mungkin supaya pamer sana sini. No, itu berarti teman-teman sudah salah memakai uang, sudah salah hidup. Teman-teman sudah salah meminta orang tua untuk beli itu. Teman-teman pakai handphone sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman nggak usah malu kalau kita beli handphone yang murah-murah, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa chatting, bisa pakai untuk online. Supaya kenapa? Supaya teman-teman mulai sadar untuk jangan memakai uang berkat yang Tuhan kasih untuk diri kita sendiri. Teman-teman bisa beli handphone yang murah-murah aja. Nanti kelebihan uang itu bisa membantu orang lain. Teman-teman, kalau teman-teman berpikir begini nih, buat apa ya aku beli barang mahal-mahal tapi tidak ada guna? Contoh begini, teman-teman kalau beli barang-barang yang mahal tapi itu berguna, misalnya teman-teman beli laptop yang harganya 20-30 juta, kalau itu memang berguna, karena memang ada laptop yang memang dia mampu pakai semua perangkat ya, karena ada misalnya perangkat A nggak kompatibel di perangkat B. Oke, teman-teman beli karena kebutuhan, karena mendesak, karena penting harus pakai itu. Tapi kalau teman-teman memakai sesuatu, membeli sesuatu, atau makan sesuatu, tapi sesuatu yang sangat-sangat bukan untuk kebutuhan, nah itu sudah salah. Nah, seperti contoh tadi Cinta Laura ya, dia bilang, ngapain dia beli tas yang mahal-mahal? Sama aja kan, teman-teman mau beli tas mahal, tas murah kan sama aja, begitupun dengan handphone. Nah, teman-teman mari kemudian buat teman-teman sadar supaya kita mengerti buat apa kita hidup. Karena ada banyak orang tuh beli sepatu sampai puluhan juta, padahal sama aja ya, sepatu puluhan juta dengan sepatu yang biasa. Karena sama aja kita pakai bisa rusak, kita pakai cuma untuk kaki, kita pakai barang-barang mahal tidak menambah harga diri kita. Kenapa? Karena harga diri kita di hadapan Tuhan sudah spesial loh. Banyak orang lain beli barang-barang mahal supaya dipandang luar biasa. No, teman-teman, kita anak-anak Tuhan sudah spesial. Tuhan ciptakan kita sudah spesial seperti Tuhan. Tidak perlu yang lain. Kita membeli yang lain tidak akan menambah harga diri kita di hadapan Tuhan. Jadi Ko Andrian tuh nggak masalah. Ko Andrian mau pakai baju yang 10 juta, yang biasa nggak masalah bagi Ko Andrian. Sama-sama baju. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman tidak cermat di dalam memakai keuangan. Nah, Ko Andrian tahu ya teman-teman hari ini pasti dibeliin sama orang tua ya. Baik teman-teman beli baju, beli kebutuhan hari-hari, beli makanan, beli handphone, beli laptop, beli elektronik, pasti dibelikan oleh orang tua. Teman-teman bisa saran kepada orang tua, papa, mama, nggak usah deh yang mahal-mahal, yang penting bisa mencukupi aku. Teman-teman kalau Cinta Laura, orang terkenal di luar Tuhan bisa melakukan demikian, Ko Andrian rasa anak-anak Tuhan juga bisa. Anak-anak Tuhan juga bisa. Mari teman-teman dari sekarang teman-teman boleh berpikir, boleh betul-betul tuh jangan buang-buang uang percuma. Itu yang ketiga ya, teman-teman boleh mengurangi pengeluaran untuk diri sendiri demi kebaikan orang lain. Nah, yang lain? Nah, yang lain adalah teman-teman mungkin bisa mengurangi pemakaian listrik. Teman-teman kalau teman-teman mengurangi pemakaian listrik di rumah, itu bisa membantu orang lain loh, bisa menyimpan energi yang besar. Ko Andrian ya, siang hari nggak nyalain AC. Ko Andrian biasanya nyalain AC itu cuma malam, ketika tidur. Dan pagi-pagi Ko Andrian udah matiin AC, udah bangun saat teduh. Jadi betul-betul tuh menjaga diri supaya kita tidak rakus, tidak overload ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, mari teman-teman belajar memberikan persembahan dari apa yang teman-teman punya. Hari ini Ko Andrian tahu, teman-teman pasti belum kerja, belum punya penghasilan, belum punya uang ya. Tapi Ko Andrian tahu,
Di masa-masa kalian pasti teman-teman juga punya uang. Dari mana sih uang? Kondian tahu ya, karena Kondian pernah melalui masa remaja. Kalau Andrian dulu waktu remaja bisa dapat uang dari angpau, ya, dari angpau, orang kasih waktu ulang tahun, orang tua kasih uang jajan, pasti ada uang-uang yang kita bisa kumpul. Nah, hari ini mungkin teman-teman punya uang dari angpau, dari orang lain ya, atau mungkin teman-teman yang sering ikut lomba, kompetisi, atau mungkin dapat dari hadiah-hadiah, atau mungkin dapat dari uang jajan, teman-teman simpan. Tapi jangan menyimpan uang tabungan itu hanya untuk diri sendiri. Tapi mari teman-teman belajar bahwa mempersembahkan juga apa yang teman-teman simpan untuk Tuhan. Nah, hari ini mungkin teman-teman bisa kenal dengan penyebutan namanya perpuluhan. Jadi, mari belajar teman-teman. Dari uang kita, jangan cuma kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita belajar juga untuk memberikan uang itu untuk persembahan, untuk menolong orang lain. Ada beberapa anak-anak remaja yang kalian lihat tuh, dia suka pesan Gojek ya. Dia suka pesan Gojek atau Grab untuk beli makanan, tapi bukan untuk dia. Dia membeli makanan itu untuk si Gojeknya. Nah, itu bagus tuh, itu memberi. Atau mungkin teman-teman bisa membeli makanan, memesan makanan, tapi bukan untuk kita. Untuk satpam di luar, untuk orang-orang susah yang ada. Jadi berbagi. Teman-teman bisa memberikan uang-uang teman-teman, mungkin nggak banyak. Mungkin cuma 10.000, 20.000, mungkin cuma 5.000, nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman mau belajar untuk memberikan itu, di situ teman-teman luar biasa. Yang terakhir, teman-teman bisa belajar memberi lewat menggunakan berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Hari ini Tuhan kasih kita banyak berkat. Kondrian tahu beberapa teman-teman punya berkat, punya media sosial, punya perangkat elektronik, teman-teman juga punya kepintaran, teman-teman ada talenta bisa bermain musik. Mari menggunakan itu untuk teman-teman memberikan lagi kepada Tuhan. Ya, teman-teman yang punya talenta untuk main alat musik, mari memberikan kepada Tuhan. Teman-teman yang punya kepintaran, mari jangan pakai sendiri. Teman-teman membantu teman-teman yang susah. Bahkan teman-teman yang punya berkat, teman-teman yang mungkin berlebihan, teman-teman mungkin yang hari ini punya orang tua yang kaya, mari jangan pelit, mari memberikan sumbangan, menolong orang lain, membantu. Bahkan teman-teman juga boleh memakai segala sesuatu tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bahkan hari ini teman-teman yang punya sosmed, punya laptop, punya komputer, mari jangan pakai sosmed, laptop, komputer kita hanya untuk happy-happy entertainment, nonton YouTube, atau mungkin teman-teman hanya untuk main games. No, tapi mari pakai itu untuk sesuatu yang bermanfaat, lebih positif. Teman-teman bisa share yang bermanfaat, share firman Tuhan, teman-teman bisa pakai komputer, gadget kita untuk belajar, untuk teman-teman memberikan impact kepada teman-teman di luar sana. Karena kadang-kala banyak orang-orang konten lihat ya, dia punya laptop, punya gadget, tapi hanya pakai untuk main game. Aduh, sayang sekali ya, teman-teman. Kita punya hidup bukan untuk game loh. Boleh bermain, tapi jangan menghabiskan waktu untuk hanya bermain game seharian. Mari kita pakai loh, untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu ya. Yang terakhir, teman-teman, waktu teman-teman belajar demikian, teman-teman pasti akan bertumbuh dan berbuah. Waktu kita belajar memberi, kita pasti akan bertumbuh. Dalam hal apa? Teman-teman akan menjadi pribadi yang semakin punya kasih. Orang yang mau memberi, dia pasti akan makin dilengkapi oleh kasih yang besar. Kita akan semakin mengasihi, dan dengan demikian rasa egois dalam diri kita akan semakin hilang, tertutupi, karena kita akan belajar untuk memberi. Orang kalau memberi berarti dia nggak egois, dia nggak memikirkan diri sendiri. Yang kedua, ketika teman-teman belajar untuk memberi, teman-teman juga akan belajar untuk mengontrol nafsu dan mengontrol kerakusan. Karena kenapa? Karena teman-teman akan spend time, spend money, spend uang, spend waktu kita, spend kita punya tenaga pikiran, tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, di situ teman-teman bisa mengontrol kita punya nafsu, kerakusan, tidak untuk diri sendiri, tapi juga teman-teman belajar untuk bagaimana nih ya, aku bisa mencari cara untuk membantu teman aku yang susah, membantu orang tua aku di rumah, membantu keluarga aku, membantu orang-orang di sekeliling aku. Nah, teman-teman di situ akhirnya mengontrol hawa nafsu, tidak lagi membeli sesuatu yang nggak berguna, tidak lagi teman-teman memakai uang terlalu royal dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketika teman-teman mau belajar untuk memberi dari sekarang, ketika teman-teman masih muda, masih umur muda, teman-teman akan belajar untuk akhirnya tidak jadi orang yang cinta akan uang. Kenapa banyak orang akhirnya hari ini korupsi? Ada orang hari ini korupsi, hari ini orang
mati karena uang, atau mungkin uang jadi berhala. Kenapa? Karena mereka tidak belajar untuk memberi. Akhirnya tuh mereka uang, terima aja, jadi cinta uang. Maka teman-teman, mari melalui memberi, menolong orang lain, itu pola yang bisa mengatur teman-teman untuk akhirnya tidak cinta uang. Yang keempat, teman-teman akan semakin serupa Kristus. Ketika teman-teman mau memberi, mau menolong orang lain, mau membantu orang lain, mau memberikan diri teman-teman kepada orang lain di dalam pelayanan, teman-teman akan semakin serupa Tuhan Yesus. Karena Tuhan ketika dia hadir di dalam dunia, dia tidak jadi Tuhan yang pelit. Teman-teman bisa lihat, Tuhan membantu orang, Tuhan menolong orang, Tuhan membantu semua orang tanpa dia memandang orang itu dari mana. Dia menolong, dia hadir, dia mendoakan orang lain, Tuhan membantu. Bahkan yang paling besar adalah Tuhan mati buat kita kan. Tuhan mati buat Ko Andrian, Tuhan mati buat teman-teman. Itu pemberian diri yang besar. Yang terakhir, ketika teman-teman memberi, di situ teman-teman akan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Teman-teman bisa menjadi berkat, dan orang-orang di luar sana bisa melihat dan merasakan masih ada kasih dan masih ada kehadiran Tuhan lewat kehidupan kita. Ko Andrian berharap lewat kehidupan teman-teman, orang-orang bisa merasakan ada Tuhan, ada kasih Tuhan. Mari teman-teman belajar memberi, melayani, mulai dari rumah ya, kepada orang tua dan kepada yang lain. Ada firman Tuhan di terakhir yang teman-teman boleh baca. Ko Andrian bisa minta tolong satu anak Koren bisa baca firman Tuhan ini sekali lagi. Ada yang bisa baca? Terakhir. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Oke, thank you Jitro. Teman-teman, di masa pandemi ini, Ko Andrian bersyukur ya, ada banyak orang-orang Kristen, gereja, anak-anak Tuhan yang mau memberi. Bersyukur juga kalau itu di dalamnya ada teman-teman, ada orang tua teman-teman. Biarlah firman Tuhan hari ini tuh bisa menjadi berkat bagi teman-teman, tapi juga teman-teman bisa share kepada orang tua, supaya keluarga teman-teman juga bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang banyak ya. Kita yang punya kelebihan, mari kita membantu mereka yang kekurangan, supaya melalui itu kita bisa bertumbuh menjadi orang yang memahami manusia, jadi berkat, dan teman-teman disenangi oleh Tuhan, dan kehidupan teman-teman bukan cuma diberkati oleh Tuhan, tapi juga boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami yang masih muda, bantu kami yang masih kecil juga Tuhan, tapi sekalipun kami masih muda, kami belum sebesar orang dewasa, tapi kami punya potensi Tuhan. Kami ada talenta, kami ada berkat, kami bisa melakukan banyak hal, kami tahu ini, kami juga pintar di dalam hal sosial media, kami bisa lebih jago, dan mungkin Tuhan kasih kami banyak berkat yang kami tahu Tuhan. Maka biarlah Tuhan diri kami yang sudah diberkati, sudah dikasih berkat, talenta, atau mungkin kami berlebih daripada teman-teman kami yang lain, biarlah Tuhan kami mau pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau pakai Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat, kami mau memberi diri kami, memberi waktu kami, uang kami, tenaga kami, sedari muda, supaya kami boleh menjadi berkat, boleh melayani, boleh menjadi contoh, teladan, dan orang di luar sana boleh melihat ada kasih Kristus di dalam kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak rakus, kami tidak egois, kami tidak memakai apapun untuk diri kami sendiri, tapi kami mulai bisa belajar untuk menggunakan uang, menggunakan apapun yang orang tua bisa kasih fasilitas untuk Tuhan. Tidak untuk bermain-main, tidak untuk diri kami semata. Karena kami diciptakan Tuhan bukan untuk diri kami. Kami dicipta oleh Tuhan bukan untuk lahir menjadi anak-anak yang egois, tapi kami dicipta oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita semua mau bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Ini saatnya kita merespon kasih Tuhan yang kita sudah terima dengan memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang akan ditampilkan, atau juga bisa mentransfer, atau juga bisa mengumpulkannya sendiri di rumah, dan nantinya akan dibawa ke gereja. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita sambil menyanyikan lagu Oh Lord. Though times it seems like I'm coming undone, this world can often feel lonely. No
this race is won. I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh, oh Lord, I know you hear my cry. Your love is lifting me above all the lies. No matter what I face, this I know in time, you'll take all that is wrong and make it right. You'll take all that is wrong and make it right. Your strength is found at the end of my road. Your grace reaches to the hurting. Still through the tears and the questioning why, I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh, oh Lord, I know you hear my cry. Your love is lifting me above all the lies. No matter what I face, this I know in time, you'll take all that is wrong and make it right. You'll take all that is wrong and make it I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh Lord, I know you hear my cry. Your love is lifting me above all the lies. No matter what I face, this I know in time, you'll take all that is wrong and make it right. You'll take all that is wrong and make it right. Make it right. Make it right. Teman-teman semuanya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan bisa memberikan kita kesempatan ini untuk bisa melayani dengan memberikan persembahan ini. Tuhan tolonglah berkati pengurus yang akan mengelola uang ini, serta kita semua pada nantinya. Terima kasih lagi Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Teman-teman, thank you buat semua yang hari ini sudah hadir. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani. Dan sekali lagi welcome ya buat beberapa teman-teman yang baru pertama kali gabung di dalam remaja. Kita di sini sangat bersukacita karena kedatangan teman-teman yang baru. Sangat welcome juga teman-teman yang mungkin baru mulai sekolah, semangat lagi belajar online, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan teman-teman tetap boleh memelihara diri dengan baik di rumah ya, boleh menjadi berkat buat orang tua. Nah, hari ini ada beberapa wartah yang teman-teman perlu perhatikan ya. Konten share dulu slide-nya. Oke. Udah kelihatan slide-nya? Sudah ya? Udah ya? Oke, teman-teman, yang pertama slide-nya pengumumannya, minggu depan kita masih di dalam seri bertumbuh dan berbuah. Minggu depan di dalam aspek yang kita sering ikutin tentang ibadah. Nah, banyak orang Kristen akhirnya melalui ibadah nggak bertumbuh nih. Nah, bagaimana kita bertumbuh dan berbuah melalui ibadah? Nanti Kofinsu akan menyampaikan firman Tuhan. Yang selanjutnya, Ko Andrian mau mengucapkan selamat melayani ya buat teman-teman pengurus yang hari ini, pagi ini diteguhkan di dalam ibadah umum ya. Teman-teman pengurus, selamat buat pengurus periode yang baru sampai tahun depan. Dan Ko Andrian juga sangat mengapresiasi, sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih buat teman-teman pengurus yang lama yang sudah melayani dari tahun lalu sampai tahun ini ya, sampai bulan Juli ini.
Nggak mudah karena teman-teman pengurus harus melayani di dalam masa pandemi berbeda sekali dengan dulu. Tapi bersyukur teman-teman di bawah Yitro ya sebagai ketua memimpin semua kita untuk bisa melayani dengan baik. Thank you buat teman-teman pengurus dan buat yang baru melayani selamat ya. Selanjutnya, teman-teman yang belum follow IG Korem, berharap bisa follow supaya bisa mengikuti segala bentuk kegiatan penyampaian informasi dari remaja ya, supaya tidak ketinggalan ada IG Korem. Dan yang paling penting juga teman-teman download aplikasi GKY Citra Garden, supaya ada hal-hal yang lebih penting yang lain tentang gereja secara umum, perjamuan kudus, juga tentang vaksin, dan juga ada pengumuman lain yang penting yang kadang-kala harus pakai aplikasi. Teman-teman segera download aplikasi gereja, segera daftar, dan teman-teman bisa mengikuti berbagai macam hal melalui aplikasi. Contoh, teman-teman daftar perjamuan harus aplikasi. Teman-teman daftar untuk ikut kelas katekisasi harus melalui aplikasi. Jadi tolong download supaya semua itu tersistem ya. Karena hari ini kita kan pandemi ya, jadi kita bisa memakai media online, aplikasi untuk membantu kita bisa tersistem di dalam segala macam hal. Yang terakhir, teman-teman, Ko Andrian mengajak teman-teman hari ini seterusnya untuk boleh mendukung di dalam doa dulu ya. Mendukung dalam doa untuk progres ke depan, nanti akan ada pembukaan pelayanan ya. Pelayanan kolaborasi antara Korem kita dengan rekan-rekan atau dengan orang-orang senior yang ada di pemuda. Jadi kita akan kolaborasi antara remaja dan anak-anak KP, anak-anak pemuda di dalam YouTube untuk kita melayani di dalam digital. Nah, teman-teman remaja, kalau Andrian tahu ada yang pinter-pinter edit, poster, bisa membantu nanti ya, kalau kita sudah fix, tapi saat ini mari dukung dalam doa untuk ke depannya. Nah, teman-teman, sebelum tutup dalam doksologi, nanti di grup, Ko Andrian akan reminder lagi data. Jadi teman-teman yang belum isi data, tolong diisi data ya. Minggu lalu Ko Andrian sudah reminder datanya, beberapa ada yang sudah kirim, tapi hari ini ada beberapa teman-teman yang masih baru, yang pasti belum isi data Korem. Nanti Ko Andrian akan kirim lagi di grup. Teman-teman tolong lihat, tolong japri ke Ko Andrian supaya nanti akan ada data teman-teman di dalam Korem. Itu aja. Mari kita akan tutup ibadah kita di pagi ini. Kita kembalikan seluruh hormat untuk kemuliaan Tuhan. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ibadah sudah selesai, tapi kami tahu setelah ibadah ini tidak boleh berlalu begitu saja. Kami mau melakukan apa yang sudah kami dengar di dalam ibadah ini. Dan kami mau juga memberkati orang lain, kami mau hidup supaya ibadah ini juga boleh berguna, berkenan kepada Tuhan, dan kami juga boleh menjadi berkat. Tuhan pimpin firman Tuhan, puji-pujian, apapun yang hari ini kami sudah lakukan, biarlah itu boleh bertumbuh, berakar, menumbuhkan kerohanian kami, dan kami juga boleh akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pimpin kami di dalam studi sekolah kami, Tuhan tolong kami, juga memberkati pekerjaan Papa dan Mama, Tuhan juga boleh menolong mereka, Tuhan, di dalam masa pandemi ini harus bekerja, Tuhan juga membantu sekolah kami, Tuhan juga boleh menolong keluarga kami, atau mungkin ada saudara kami, dedek kami, koko kami, cici, atau mungkin siapapun di dalam kami punya keluarga yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan juga berkati aktivitas kami juga serahkan buat besok, kami juga berdoa Tuhan buat sekolah-sekolah kami, supaya kami boleh mengerjakan setiap tugas dengan baik. Dan biarlah Tuhan berkat daripada Allah Tritunggal boleh turun, memberkati, menyertai setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.